Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 2. Puji dan syukur tetap kita panjatkan kepada Tuhan karena di tahun 2021 ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran kita walaupun masih di dalam jaringan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 untuk anak didik saya dan juga begitu juga dengan keluarga besar masing-masing. Oke. Untuk kali ini saya mau mengucapkan selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Mur 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya, Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom selaku guru bidang studi teknologi informasi dan komunikasi di SD Budi Mur 7 Medan. Langsung saja kita ke materi pembelajaran kita. Kita masuk ke peta konsep pembelajaran. Ya, kita masih tetap mempelajari Paint. Ya, akan tetapi nanti dari Paint kita akan pindah ke program pengolah kata sederhana yaitu WordPad. Baik. Nanti ada dua subjudul, ya. Yang pertama kita menggabungkan teks dan gambar, dan yang kedua kita akan menunjukkan gambar. Sudah? Dan dari subjudul yang pertama, kita akan mempelajari menggabungkan teks dan gambar pada program Paint. Apa itu program Paint? Iya, program pengolah gambar. Dan juga yang keduanya, setelah itu kita akan mempelajari menggabungkan teks dan gambar pada program pengolah kata sederhana yaitu WordPad. Jadi, Paint itu adalah program pengolah gambar, sedangkan WordPad adalah program pengolah kata. Dengan tujuan pembelajaran, saya berharap kamu itu nantinya mampu mengolah dokumen dengan variasi teks dan gambar pada pengolah gambar. Ya, mengolah dokumen dengan variasi teks, ya kamu dapat mengedit teksnya, begitu dengan ukurannya, warna teksnya, ataupun selainnya. Kemudian yang kedua, saya berharap nanti kamu mampu mengolah dokumen dengan variasi teks dan gambar dengan menggunakan perangkat lunak Paint dan WordPad. Ya, jadi kamu juga di sini dapat mengolah dokumen di program perangkat lunak Paint dan juga WordPad. Jadi WordPad itu adalah program pengolah kata yang sederhana. Jika nanti kamu sudah kelas 3, ya, atau tahun ajaran yang baru, ya, 2021-2022, kamu kelas 3, kita akan mempelajari program pengolah kata yang sebenarnya, yaitu Microsoft Word. Ya, jadi WordPad ini masih sederhana, program pengolah kata sederhana. Langsung saja, nanti kita akan menggabungkan gambar dengan teks, ya, menggabungkan gambar dengan teks menggunakan Paint. Dan kita akan menunjukkan gambar atau memasukkan gambar ke dalam program Paint atau mencari gambar. Kemudian yang ketiga, kita akan menggabungkan gambar dan teks dengan WordPad. Ya. Dan yang keempat ini mungkin nanti waktunya tidak mencukupi. Ini akan kita pelajari minggu depan, ya. Oke, langsung saja lagi. Saatnya kita mempraktikkan dari teori kita. Oke. Pertama sekali, kita aktifkan terlebih dahulu program Paint kita. Oke, ini program Paint kita. Sudah? Untuk mempersingkat waktu, ingat ya, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyediakan sebuah gambar, ya. Karena kalau saya gambar nanti akan memakan waktu yang cukup lama, ya. Jadi di sini sudah saya sediakan gambar, akan tetapi ini sebuah pelajaran juga, ya. Bagaimana
memasukkan gambar ke dalam program Paint kita, ke bidang gambar kita ini dengan gambar yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi, jika sudah kita gambarkan sebelumnya, sudah kita simpan di dalam komputer ataupun laptop kita, bagaimana cara memasukkan gambarnya ke dalam program Paint? Oke, sudah aktif program Paint-nya, pilih dan klik menu Paint, kemudian pilih dan klik Open. Ya, Open itu untuk membuka dokumen atau gambar yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Namanya juga sudah Open. Berarti Open itu bahasa Indonesianya adalah buka. Sedangkan New itu apa? New Year, berarti tahun baru. Berarti New itu adalah baru. Berarti membuat file baru ataupun bidang gambar yang baru. Lalu save dengan save as itu. Save itu untuk menyimpan. Begitu juga dengan save as, akan tetapi nanti kita pelajari di kelas 3. Oke, langsung saja kita buka. Di sini ruang penyimpanan saya simpan di picture. Kemudian saya simpan di dalam folder, ya. Praktek kelas 2, kita buka praktek kelas 2, pilih dan klik. Kemudian, jika sudah kamu menemukan gambar yang akan kamu tuangkan ke bidang gambar Paint kamu, klik kemudian Open. Oke? Atau boleh klik 2 kali, klik kiri 2 kali secara cepat. Oke? Atau boleh klik kiri 1 kali, kemudian Open. Sudah muncul gambar kita. Bagaimana cara menggabungkan teks dengan gambar? Oke, langsung saja. Karena ini berupa alam, ya, alam. Jadi kita akan membuatkan sebuah teks dengan teks lagu, ya, ciptaan dari Ibu Sud. Mungkin kamu sudah pernah mendengarnya. Oke, langsung saja. Untuk menggabungkan teks, ini sudah ada gambar, kita gabungkan teks, berarti pilih icon teks. Klik di gambar yang akan kamu tuangkan. Kemudian ketikkan, ya, mulai dari kelas 1 sudah saya ajarkan mengetik, ya. Ketikkan. Untuk membuat huruf besar itu aktifkan dulu atau nyalakan dulu lampu, ya, atau tekan tombol caps lock sampai menyala lampu caps lock. Itu fungsinya untuk membuat huruf besar. Jika ingin menjadi huruf kecil, matikan atau tekan tombol caps lock 1 kali sampai lampu caps lock tidak menyala. Oke? Oke, dengan judul Tanah Airku spasi buka kurung ciptaan Ibu Sud. Pak, tidak muat dia, Pak. Dia menjadi ke bawah. Bagaimana dia biar menjadi bisa memanjang? Arahkan kursor kamu ke titik atau kotak kecil ini sampai menunjukkan tanda panah kedua arah ke kiri dan ke kanan. Klik kiri pada mouse, kemudian tarik semana yang kamu butuhkan. Lalu untuk memindahkan kursor ke bawah, tekan tombol enter. Oke, langsung ketikkan saja. Tanah airku tidak kulupakan. Terkenang selama hidupku, biarpun. Jadi kamu perhatikan, ya. Biarpun saya pergi jauh, tidak hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Oke, jika sudah selesai, ya, jika sudah selesai,
langsung klik saja. Oke, jika tadi sudah sempat saya klik di daerah yang lain, sehingga tidak bisa lagi kita pindahkan dia. Oke, ya, tidak bisa lagi ya. Oke, jika sudah seperti ini, inilah hasilnya untuk menggabungkan teks di bidang gambar di program Paint. Oke, kemudian bagaimana kita akan menggabungkan gambar dan teks dengan Workpad, ya. Akan tetapi sebelum itu, saya pingin, Pak, ada timbul pertanyaan kepada saya, Pak, bagaimana saya untuk menampilkan gambar saya yang sudah saya buat ini ke tampilan awal layar komputer saya atau layar laptop saya, atau yang disebut dengan desktop, ya, layar awal atau layar utamanya. Bagaimana Pak menggantinya, Pak, dengan gambar yang saya buat? Gampang saja, ya. Sudah? Jika sudah, klik ini, kemudian klik menu Paint, kemudian set as desktop background, ya. Jadi nanti jika sudah kamu klikkan ini, ya, jika sudah kamu klikkan ini, dia akan menjadikan gambar kamu ini menjadi layar awal komputer ataupun laptop kamu, ya. Oke, langsung saja kita praktikkan. Paint, kemudian set as desktop, kemudian pilih dan klik center. Sudah? Oke. Jika sudah, dia akan menjadi seperti ini. Dia sudah berubah kan? Tadi gambar foto saya, kemudian sekarang menjadi gambar yang kita buat tadi. Oke, begitu tadi dia untuk menunjuk gambar menjadi layar utama atau desktop layar komputer ataupun laptop kamu. Baik, sekarang akan kita menggabungkan gambar dan teks dengan Workpad. Bagaimana cara mengaktifkan Workpad? Di kelas 1 sudah saya ajarkan. Oke, sekedar mengingat kembali, kamu perhatikan, pilih dan klik icon start, kemudian pilih dan klik all programs. Sudah? Pilih dan klik all programs, kemudian pilih dan klik aksesoris. Ingat, start, all programs, aksesoris, kemudian Workpad. Oke, ini tampilan Workpad kita. Bagaimana cara menggabungkan gambar dengan teks di Workpad, Pak? Oke, jika sudah kamu aktifkan Workpad-nya, pilih dan klik Paint Drawing. Sudah? Agak perbesar dulu bidang gambar kita. Di sini kita akan menggambarkan contoh, terserah kamu ya, boleh pelangi atau nanti teksnya kamu buat pelangi-pelangi lagunya. Di sini saya akan mempersingkat waktu. Kita pilih untuk membuat sebuah balon. Oke, kita buat dulu 4 balon. Oke, satu lagi. Satu lagi. Kamu perhatikan ya. Oke, jika sudah, kita buat contoh seperti pegangan batunya ya, biar dia menjadi satu. Iya, tarik, gunakan icon curve, tidak mungkin ada benang seluruh sini ya. Jika dia seperti balon, nah kita buat dia agak melengkung, gunakan icon curve, fungsinya untuk membuat garis melengkung. Oke, ini dia. Oke, satu lagi terakhir. Oke, sudah jadi. Lalu pilih dan klik icon fill with color untuk merubah warna, untuk menambahkan warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke, jika sudah jadi, kamu perhatikan bagaimana caranya. Pilih dan klik icon select. Fungsi icon select adalah untuk menseleksi
gambar atau objek. Sudah, jangan sampai terpotong. Perhatikan tanda panah keempat segala arahnya ya. Jangan sampai terpotong nanti seperti ini. Gambar kamu nanti akan menjadi terpotong. Seleksi atau pilih dulu gambar atau objek yang akan kamu tuangkan nanti ke dalam program Paint kamu. Jika sudah, pilih dan klik ikon copy. Fungsi dari ikon copy apa kemarin saya katakan? Iya, menyalin teks atau objek ataupun gambar dengan mempertahankan objek aslinya. Sedangkan cut menyalin teks, objek atau gambar dengan tidak mempertahankan aslinya. Sedangkan ikon paste untuk meletakkan hasil salinan. Oke, kita copy. Jika sudah kita seleksi tadi, pilih dan klik ikon copy. Kemudian buka WordPad kita. Jika dia seperti ini, ya, jangan langsung kamu klik sembarang tempat, tapi arahkan kursor kamu ke ikon paste, atau bisa menekan tombol keyboard, tekan Ctrl atau Ctrl pada keyboard, jangan dilepas, lalu tekan huruf V. Paste sudah jadi. Lalu kita tinggal menggabungkan teksnya saja. Sudah? Jika sudah, kita akan menggabungkan teksnya. Kita akan mengetikkan teksnya. Contoh, balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya merah, hijau, kuning, balon hijau, itu sangat kacau, Oke, jika sudah, inilah hasilnya. Ya. Inilah hasilnya. Sudah? Jika kamu ingin mengubah ukuran hurufnya, ya, di kelas 2 awal sudah saya ajarkan memblok teks, ya. Arahkan kursor kamu ke depan, ini untuk memblok dari depan ke belakang, ya. Kamu perhatikan. Arahkan kursor kamu ke huruf awalnya, klik kiri pada mouse, jangan dilepas, lalu tarik ke belakang. Atau jika mau sampai ke bawah, sudah, arahkan, baru lepas. Jika sudah berwarna biru semuanya, lepas. Kemudian di sini ada icon font size. Ini untuk mengubah ukuran huruf, ya. Mau besar, mau kecil, boleh. Sudah. Lalu di sini ada icon font family, fungsinya untuk mengubah jenis huruf, ya. Ada bermacam-macam, ya. Ada banyak macam-macam huruf, jenis huruf. Oke, kita pakai yang Jokerman. Kemudian pilih dan klik icon center untuk memindahkan teks ke tengah. Pemerataan teks rata tengah. Atau di sini ada juga icon text color, fungsinya untuk mengubah warna. Terserah kamu. Mau kamu buat warna-warni, terserah. Mau kamu buat satu warna, terserah. Oke, itu nanti kita pelajari lagi minggu depan, ya. Setelah ini akan ada kuis, silakan kamu kerjakan. Saya mohon semua tolong semangat belajar, tolong ikuti semua apa yang dikatakan oleh guru kamu agar kamu tidak ketinggalan pelajaran, ya. Agar kamu tetap bisa menambah ilmu dan juga kreativitas kamu. Oke? Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.
Shalom, sampai berjumpa minggu depan. Kerjakan kuis setelah ini. Shalom.